Putusan wasit memberikan kartu merah untuk Casemiro sudah tepat. Berdasarkan pasal 12.3 tentang disciplinary action, ini termasuk serious foul play, pelanggaran yang amat sangat serius, tackle yang membahayakan keselamatan lawan, atau menggunakan kekuatan atau kebrutalan yang berlebihan harus dikenai sanksi sebagai permainan curang yang serius. Hukumannya di pasal yang sama tertera, disebutkan kartu merah atau dikeluarkan dari lapangan. Lalu ada yang compare dengan kejadian match Leicester versus Chelsea. Di momen ini kasusnya beda dengan Casemiro. Pemain Chelsea di-tackle Leicester dari jarak yang tidak jauh dengan pemain Chelsea, sehingga tenaga berlebih tidak perlu dilakukan oleh pemain Leicester. Bandingkan posisi antara Casemiro dan kejadian pemain Leicester yang melakukan tackle kepada pemain Chelsea menjadi salah satu perbedaan yang jelas. Sedangkan di Liga Indonesia, kejadian brutal seperti apa yang dilakukan Casemiro kepada pemain Southampton pernah dialami oleh salah satu pemain Persis Solo, yaitu Messi Doro. Wasit hanya memberikan kartu kuning yang harusnya sesuai dengan regulasi IVAB, law of the game, itu kartu merah. Jadi kembali ke konteks Casemiro, keputusan wasit di laga ini sudah tepat memberikan kartu merah karena Casemiro membahayakan keselamatan lawan atau menggunakan kekuatan atau kebrutalan yang berlebihan, harus dikenai sanksi sebagai permainan curang yang amat serius. Dan di grafis tayangan Premier League yang disiarkan ke seluruh dunia, ini juga disebutkan sebagai kategori serious foul play. Awalnya Anthony Taylor beri kartu kuning ke Casemiro sebelum melihat video asisten referee karena ada sentuhan awal Casemiro lakukan terhadap bola. Bek Liverpool Van Dijk di layar kanan ini sempat mengalami hal serupa. Bedanya Van Dijk clean terhadap bola 100%, lalu kaki Mertens terkena. Van Dijk kartu kuning didapatnya, Casemiro nggak clean di momen ini terhadap bola. Makanya kartu kuning pertama yang diprasangkakan oleh Anthony Taylor, kemudian ia melihat video asisten referee, ia anulir dan memberikan kartu merah karena itu termasuk serious foul play. Lalu masuk keputusan yang kedua, apakah keputusan wasit sudah tepat tidak memberikan penalti untuk Man United di laga melawan Southampton? Berdasarkan pasal 12 Law of the Game tentang pelanggaran dan kesalahan, disebut handball jika sengaja menyentuh bola dengan tangan, misal menggerakkan tangan, membentuk tubuhnya lebih besar secara tidak wajar. Sekali lagi, membentuk tubuhnya lebih besar secara tidak wajar, itu istilahnya unnatural bigger. Lalu ada lawan dari istilah unnatural bigger, yaitu natural bigger. Apa itu natural bigger? Ketika sang pemain berupaya untuk memainkan bola dengan kepala atau kaki, atau berupaya untuk menghindar. Contoh natural bigger seperti ini, pemain PSM Makassar mainkan bola, tapi bola kena sendiri ke tangannya, ini tidak dikatakan handball. Contoh lain natural bigger, pemain Liverpool bola terkena tangannya, ini tidak dikatakan handball. Sedangkan untuk unnatural bigger, contoh seperti handball yang dilakukan oleh pemain Persikabo ini, Bruno Dybala membentuk tubuhnya lebih besar secara tidak wajar, seperti apa yang kita sampaikan di awal. Contoh lain, Bournemouth saat membentuk tubuhnya lebih besar secara tidak wajar, dan wasit pun di momen ini memberikan titik penalti kepada Liverpool. Jadi kalau kita lihat kasus di laga ini, pemain Southampton pada saat bola dipassing, posisi pemain Southampton yang terkena bola dalam keadaan akan terjatuh, sehingga kedua tangan mencoba membuka atau mengembangkan secara natural guna menahan badan agar tidak jatuh meski ada sentuhan tangan yang ia lakukan. Artinya ini termasuk natural bigger. Jadi wasit tepat untuk tidak memberikan penalti untuk Man United. Lalu di jalannya pertandingan, Man United gunakan pola 4-1-4-1 persis seperti saat melawan Real Betis. Artinya ada 3 pemain Man United di lini tengah, ada Casemiro, Bruno, dan Sancho. Sedangkan Southampton gunakan pola 4-3-2-1. Build up dilakukan Southampton tanpa bola, Man United gunakan shape 4-1-4-1. Di sini double pivot Southampton di man marking oleh Bruno dan Sancho. Pun pemain nomor 10 Southampton di man marking oleh Casemiro. Adam, striker dari Southampton, turun ke belakang. Jadi secara numerikal 3 versus 4 di tengah. Artinya ada 3 pemain Man United melawan 4 pemain Southampton.
Dengan skenario yang sama dilakukan Soton untuk mengalahkan lini tengah Man United. Tanpa bola, Man United gunakan shape 4-1-4-1. Adams turun menjadi orang keempat di tengah bagi Soton untuk membantu Romeo dan James. Adam berhasil ikat back Man United mengikutinya sehingga ada celah di lini defense Man United yang coba dimanfaatkan oleh back dari Soton untuk melakukan direct. Seiring berjalannya waktu, konsep yang dilakukan Soton berjalan dengan baik. Adam turun ke bawah, 3 gelandang Man United, Casemiro, Bruno, dan Sancho fokus 3 pemain Soton, yaitu double pivot dan pemain nomor 10 Soton. Sehingga Adams turun ke bawah menimbulkan akses yang bisa disusupi oleh pemain Soton. Fase attacking Man United berhasil membuka bentuk 4-4-2 tanpa bola Soton. 3 pemain tengah Man United, Bruno, Casemiro, dan Sancho lawan 2 pemain tengah Soton. Ketika Soton defense tentu mengalami kesulitan menjangkau segala pergerakan mereka. Rashford ikat fullback kanan Soton sehingga Bruno bisa masuk di area yang ditinggalkan fullback kanan Soton yang terikat menuju Rashford dan tercipta peluang. Dari sisi transisi pun coba dimanfaatkan oleh pemain Man United untuk ciptakan peluang. Luke Shaw langsung berikan diagonal pass ke sektor Anthony. Dari posisi ini terjadi 3 versus 3. Secara prinsip defense harus unggul lebih orang daripada pemain lawan. Anthony dapat bola. James, pemain tengah Soton, lakukan penutupan yang sangat baik dengan meningkatkan kecepatan lari sehingga akan timbul 4 versus 3. 4 pemain Soton menghadapi 3 pemain Man United. Unggul jumlah pemain Soton, artinya prinsip defense sudah tepat dipenuhi oleh Soton, membuat Anthony ditutup ruangnya dan memberikan bola balik ke belakang. Lalu ketika sudah mendapatkan kartu merah, Man United gunakan shape 4-4-1. Man United menjaga jarak antar lini agar tidak renggang yang bisa disusupi oleh pemain Soton. Meski pada akhirnya Man United bersama Erik ten Hag tetap berani ambil resiko, ambil dominasi permainan dan ya tidak bisa mampu menciptakan gol, hasil tetap 0-0.